Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pupuk KCl atau yang lebih dikenal dengan pupuk kandungan kalium. Nah, pupuk KCl yang saya akan jelaskan yaitu ini adalah produk dari PT Kujang. Nah, sebenarnya pupuk KCl ini ada beberapa produsen yang memproduksi jenis pupuk KCl ya, di antaranya yang lebih dikenal yaitu dari pupuk mahkota ya, KCl mahkota, terus ada lagi KCl saprotan utama atau yang lebih dikenal Pak Tani. Nah, kebetulan video kali ini saya akan membuat contoh yang saya akan jelaskan yaitu KCl dari Kujang, karena memang di daerah saya yang ada sekarang yaitu hanya KCl dari Kujang saja. Nah, tentunya dari ketiga pupuk KCl tersebut sebenarnya dari kandungan unsur haranya pun sama, sekitar 60% ya kandungan unsur hara kaliumnya. Untuk teman-teman kalau misalkan nggak ada pupuk KCl Kujang, bisa menggunakan KCl mahkota, terus bisa juga menggunakan KCl saprotan utama, itu juga sama bagusnya kualitasnya ya, seperti itu. Nah, pupuk KCl dari Kujang ini berat bersihnya ini 5 kg. Nah, ini ada keterangannya ya, neto 5 kg. Nah, kalau di daerah saya ini harganya Rp45.000. Ini terbilang cukup ya, lumayan mahal gitu ya harganya. Karena memang 5 kg itu dipatok Rp45.000 seperti itu. Nah, mungkin masih banyak teman-teman petani yang memang belum tahu manfaat dari pupuk KCl ini untuk apa saja dan waktu aplikasinya itu di usia tanaman berapa. Nah, ini saya akan jelaskan di situ. Nah, di sini tertulis ada beberapa jenis keterangan ya. Nah, diantaranya yaitu keterangan dan manfaat pupuk kalium. Nah, ini manfaat daripada pupuk kalium yaitu memperkuat batang tanaman, terus meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit, serta mencegah agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur atau tidak mudah rontok. Nah, itu beberapa di antara manfaat unsur hara kalium. Nah, terus di sini ada spesifikasinya ya. Ini ada kandungannya ya. Nah, ini pH-nya sekitar 7-10. Nah, ini larut dalam air, terus kandungannya ini K2O, ini 60%. Ini artinya ini kandungan dari pupuk KCl atau kalium. Nah, pupuk KCl ini dikategorikan sebagai pupuk tunggal. Kenapa? Karena hanya memiliki satu unsur hara saja, yaitu unsur hara kalium. Nah, terus selain itu juga karena ini memang pupuk kimia, semuanya tentu ada efek sampingnya. Nah, ini adalah efek samping dari penggunaan pupuk KCl. Nah, penggunaan berlebihan ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tanaman dan mengurangi kesuburan tanah. Terusan hindari kontak dengan mata dan luka terbuka. Nah, ini artinya bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tanaman dan mengurangi kesuburan tanah. Ini kenapa apabila kita menggunakan pupuk KCl ini dengan dosis yang berlebihan seperti itu. Karena memang di sini juga sudah ada dosis-dosisnya ya, seperti untuk padi itu 100 kilogram, terusan untuk tomat 225 kilogram. Ini artinya per hektar ya dosisnya. Kalau untuk tanaman padi per hektar itu 100 kilogram, tomat 225 kilogram, ini untuk jagung 250 kilogram, cabai merah ya, dan seterusnya lah ya. Nah, tetapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau pupuk KCl ini kalau bisa itu digunakan, kalau saya ini biasanya menggunakan untuk tanaman seperti tanaman pangan. Contohnya kalau tanaman jagung, terusan tanaman padi, nah terusan tanaman kacang-kacangan ya, seperti kacang tanah, kacang hijau. Nah, biasanya saya menggunakan pupuk KCl. Nah, terus kalau untuk cabai, untuk tomat, walaupun di sini di keterangan itu direkomendasikan, tetapi saya biasanya lebih menggunakan pupuk KNO3 putih. Kenapa? Karena memang kalau pupuk KNO3 putih dan pupuk KCl itu berbeda. Walaupun kandungannya itu sama, tetap sama kalium, tapi perbedaannya itu kalau KCl itu mengandung klor, kalau KNO3 itu tidak mengandung klor atau bebas klor. Nah, klor ini apa sih? Nah, klor ini adalah suatu zat kimia ya, yang bisa memang menyebabkan tanaman itu mudah mati atau mudah tua.
Nah, memang ada beberapa tanaman yang sangat sensitif sekali dengan kandungan klor, seperti contohnya kalau tanaman tembakau, terus ada lagi tanaman tomat, terus tanaman cabai. Nah, yang jelas itu tanaman jenis hortikultura ya, itu sangat sekali sensitif dengan kandungan unsur hara klor. Nah, apabila dalam penggunaannya berlebihan itu bisa menimbulkan tanaman itu seperti terbakar dan langsung mati ya apabila diaplikasikan kontak dengan pupuk KCL. Contohnya seperti tanaman kita terkena herbisida paraquat-dichlorodia, itu hampir sama seperti itu ya, kayak terbakar. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, kalau bisa kita menggunakan pupuk KCL ini kalau untuk tanaman hortikultura kita diakal saja ya. Nah, artinya diakal gitu, kalau untuk tanaman yang buahnya hanya satu kali petik seperti tanaman semangka, terus ada lagi tanaman melon. Nah, itu kan buahnya hanya satu kali dipetik. Nah, itu nggak apa-apa kita gunakan pupuk KCL, karena memang kalau tanaman melon dan tanaman semangka itu kan biasanya nggak ada buah kedua sampai buah ketiga seperti itu. Artinya panennya cukup 1 sampai 2 kali saja sudah selesai. Berbeda dengan kalau tanaman cabai, tanaman tomat, terusan mentimun, terusan terong. Nah, itu kan ada beberapa tahap dalam pemanenannya. Nah, contoh kan kalau tanaman cabai itu biasanya kan umur 75 hari sudah bisa petik, biasanya 4 hari sekali dipetik. Nah, nanti terusan ada lagi buah kedua, ada lagi nanti buah ketiga ya. Nah, kalau kita menggunakan pupuk KCL terus menerus ke tanaman cabai, nanti di situ biasanya buah yang kedua atau buah yang ketiga itu tidak bisa produksi secara normal atau maksimal, karena memang tanaman tersebut sudah teracuni oleh unsur hara klor. Nah, nanti di situ tanaman bisa cepat mati gitu, karena saya sudah mempraktekannya seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman jenis yang masa panennya itu berkali-kali, mending kita gunakan saja jenis pupuk KNO 3 putih yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini pun berbeda ya. Walaupun kandungan unsur haranya ini sama, kalium dan kalium. Nah, KCL ini lebih besar 60%. Nah, kalau yang KCL ini sekitar 45% kalau nggak salah. Ini harganya pun masih mahal yang dari KNO 3 putih. Kenapa? Karena memang yang KNO 3 putih ini tidak mengandung klor dan terusan ditambahkan lagi unsur hara nitrogen seperti itu. Nah, bahasa mudahnya, kandungan unsur hara yang ada di KNO 3 putih ini sudah langsung bisa dimakan oleh tanaman. Nah, terusan kalau memang yang KCL ini masih dalam bentuk proses ya. Selain itu juga kalau yang KCL ini lebih ke spesifik ya, hanya beberapa tanaman saja yang cocok. Tapi kalau yang PN Pril atau KNO 3 merah ini KNO 3 putih ini lebih hampir semua jenis tanaman ini cocok, tapi harganya memang lebih mahal. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk dosis aplikasinya, kalau pupuk KCL ini, kalau untuk pengocoran biasanya ya saya gunakan ini untuk tanaman padi, biasanya tanaman semangka maupun tanaman melon. Nah, kalau untuk tanaman melon maupun semangka itu dikocor waktu pengocoran itu ketika tanaman semangka itu sudah masuk usia sekitar 35 hari ya, atau setelah mengawinkan atau penyerbukan. Nah, itu dosisnya 1 kg untuk drum 200 liter air. Nah, nanti ditambahkan juga seperti pupuk NPK 16 seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman padi 5 kg ini bisa kita berikan ke tanaman padi yang luasnya kurang lebih 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar. Ini sudah cukup. Jangan ditambahkan pupuk seperti NPK Ponska dan pupuk SP36. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terus apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.